Hari ini Bang Rismon memberi kabar kepada kita lewat akun media sosial YouTube beliau, Balige Academy ya, bahwa beliau sekarang ini ada di lembaga pemasyarakatan atau lapas di Sragen. Ngapain aja beliau di sana? Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik, ya, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita belajar bersama-sama untuk meninggikan kemampuan kita berargumentasi, ya, bukan meninggikan suara, apalagi emosi dengan cara memaki-maki, sekalipun kita sedang ada di era demokrasi. Ya. Don't raise our voice, emotion but argument. Ya, teman-teman, kita mau bicara soal Bang Rismon, Dr. Rismon, yang kabarnya merupakan seorang jebolan doktor dari salah satu universitas ternama di Jepang, Yamaguchi University. Ya. Sampai hari ini memang getol berdiri pada satu prinsip atau keyakinan bahwa mereka sedang memburu kejujuran dan kebenaran. Ya, jadi semacam pejuang kejujuran, pejuang kebenaran. Ini menarik ya, kalau kita kaitkan dengan tuduhan-tuduhan sana-sini bahwa ada bohir di belakangnya, tetapi hal tersebut dibantah oleh Bang Rismon dan teman-teman. Roy Suryo, bahkan kemudian Pak Susna Duaji mengatakan bahwa hal itu bisa dibuktikan dengan melibatkan PPATK ya. Tapi saya tidak mau bahas di situ terlebih dahulu, saya mau bahas tentang Bang Rismon ada di lapas. Nah, hanya saja sebelum itu saya ingin mengingatkan teman-teman ya, kaplingan di IKN tersedia buat sobat bukan partai politik. Ini sudah semakin banyak teman-teman yang sudah masuk dan berinvestasi di sana. Silakan saja cek di website bukanpartaipolitik.com ya. Bukanpartaipolitik.com, di sana ada nomor yang bisa dihubungi dan teman-teman segera bisa menginvestasikan. Mungkin tidak lebih dari 50 kaplingan lagi yang tersedia karena sudah 100, hampir 100 lebih yang sudah terjual ya. Silakan teman-teman. Baik, kita kembali kepada ada apa Bang Rismon di lapas. Ini mengingatkan kita ya pada apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa atau Ibu Tifa yang mengatakan bahwa kami itu sudah survei ya di beberapa lapas atau penjara ya yang ada kaitannya dengan persoalan itu dalam rangka mengantisipasi kalau-kalau ya putusan pengadilan itu menjatuhkan putusan bahwa mereka dinyatakan bersalah dan harus bertanggung jawab sebagaimana yang diukurkan oleh KUHP ya tentang tindak pidana ya, apakah pencemaran nama baik, ya hoax atau berita bohong dan sebagainya. Itu nanti ranah pengadilan ya. Kita mau bicara tentang motif di balik ya. Kalau bicara tentang motif itu adalah alasan ya, reasoning ya. Mengapa kemudian Bu Dokter Tipa sudah berbicara bahwa mereka sudah mengobservasi ya terkait dengan penjara atau lapas yang mungkin sudah mulai berpikir merasa bahwa ini adalah last minute injury time ya, the end of this process. Jadi akhir dari suatu proses mereka menjelajahi ijazah Pak Jokowi dan mereka sudah merasakan bahwa ada satu putusan yang dianggap sebagai sebuah proses kriminalisasi. Ya, ini kita tekankan ya, dan kita juga berharap bahwa pengadilan betul-betul pure murni kalau memang harus menengahi, mewasiti ini agar supaya jangan ada anak bangsa, anak negara yang harus masuk di dalam penjara oleh karena tindakan represif atau tindakan penekanan pemaksaan hukum kepada mereka ya. Nah, saya tidak mau masuk pada wilayah itu karena ilmu saya nggak menyampai ke situ. Itu ilmu hukum, jaksa, advokat dan sebagainya yang bisa masuk ke wilayah itu. Yang mau saya hubungkan ini adalah apakah ada korelasi dengan kemudian kunjungan Bang Rismon yang terbuka ya, artinya beliau sampaikan kepada publik bahwa sekarang ada di salah satu lapas lembaga pemasyarakatan di Sragen ya untuk menjenguk Pak Bambang Tri ya yang harus menjalani menurut versi pengadilan bersalah terkait dengan persoalan ya ada hubungannya lah sedikit banyak dengan Pak Jokowi dan sebagainya.
yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apakah keberadaan Bang Rismon di lapas ini juga memperkuat apa yang Bu atau Dokter Tipa sampaikan bahwa mereka melakukan survei terkait dengan kehidupan di lapas dan sebagainya ya, karena mungkin sudah mulai mengkalkulasi, menghitung bahwa sulit bagi mereka untuk keluar dari jeratan hukum itu. Apalagi ada pihak yang kemudian pernah ada di dalam penjara, pernah di penjara maksudnya yang dalam kasus waktu itu potong memotong video yang kemudian diputuskan bersalah dan sebagainya. Ketika tampil di podcast mulai mengatakan bahwa ya adalah upaya kriminalisasi dan sebagainya ya. Dan dalam konteks yang lain berpikir bahwa ini Bang Rismon dan yang lain-lain ini ya sudah boleh dikatakan setengah kakinya sudah masuk di penjara itu ya. Banyak yang berpikir seperti itu termasuk beberapa kawan kita. Nah, apakah ini penguatan dari tesis atau pernyataan Bu Dokter Tipa ya? Atau memang Pak siapa namanya, Pak Dokter Rismon ini mencoba untuk menggali informasi-informasi yang mungkin selama ini belum ada di benak beliau, sehingga itu akan melengkapi pasal-pasal apakah dipakai untuk kembali menyerang atau kemudian defense atau bertahan dengan laporan atau gugatan Pak Jokowi di pengadilan ya, di Polda Metro Jaya. Nah, inilah yang kemudian menjadi suatu misteri yang bagi kita. Tapi kalau kita lihat dari dinamika kemunculan Bang Rismon, saya rasa beliau akan mengambil dua keuntungan dengan kunjungan ini. Yang pertama adalah memang juga menegaskan apa yang Bu Dokter Tipa sampaikan, memang penguatan pada survei ya, mencari tahu pengalaman Pak Bambang Tri di lapas itu, di penjara itu bagaimana prosesnya ya, berapa lama ya, apakah ada remisi atau kalau kita di dalam penjara nanti seperti apa dan sebagainya ya. Atau mungkin bukan dalam kapasitas itu ya, dalam kapasitas mungkin ya mencari data, bagaimana mengumpulkan satu dua pasal data yang dianggap dapat memperkuat dan membantu untuk mengatakan, aha ini dia, bahwa memang Pak Jokowi ini telah membangun suatu rekayasa hukum yang luar biasa dengan power yang dimilikinya, sampai-sampai kampus sebesar Universitas Gadjah Mada itu dipandang ya bisa didikte oleh Pak Jokowi, ya kepolisian bisa didikte oleh Pak Jokowi dengan embel-embel parcok dan sebagainya ya, dan banyak rekan-rekan Pak Jokowi yang kemudian di-hire ya, bahkan buzzer-buzzer itu untuk membangun sebuah paradigma atau katakanlah framing yang sesuai dengan kebutuhan apa yang Pak Jokowi sampaikan tentang keaslian itu. Nah, kita tidak tahu ya, tapi bagaimanapun juga bukan partai politik ya selalu berharap hal yang baik untuk semua kita ya, agar supaya jangan ada yang berhadapan dengan penjara dan sebagainya. Tapi semua itu adalah keputusan pada masing-masing yang berpihak, bertikai dalam soal saya. Dan karena ini berbicara tentang melibatkan masyarakat umum, maka juga masyarakat umum sebagai salah satu stakeholder hukum juga akan diperhitungkan dalam konteks proses putusan-putusan yang dibuat oleh pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh hakim, jaksa, dan advokat ya. Kita berada pada wilayah sebagai orang rakyat biasa, sebagai bagian dari stakeholder hukum juga. Nah, disinilah kita berpikir bagaimana memberi dukungan kepada semua pihak untuk mencari keadilan di Republik ini ya, bukan partai politik.